Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Sania Prata Fitri. Sekarang saya akan menjelaskan tentang luas daerah bidang rata. Pembahasan singkat tentang luas di dalam pasal 5.4 yang telah belajar tentang bab 5, kita telah diperlukan untuk memberikan dasar-dasar tentang definisi integral tentu. Berarti kita sekarang telah memahami definisi integral tentu. Setelah konsep-konsep itu dipahami, maka kita sekarang akan menentukan luas daerahnya. Seperti itu. Dan dimana di sini ada gambar kurva. Kemudian kurva di sini yaitu y atau persamaan di sini yaitu y sama dengan fx, yang dimana dibatasi dengan a dan b, yang dimana a dan b itu a sama dengan x, b sama dengan y. Kemudian maka dari gambar ini kita dapat menyimpulkan sebuah rumus, yaitu luas daerah batas B sehingga A, batas A hingga B, fx dx. Dimana kenapa dx? Karena kita berhubungan dengan x. Kalau dy berarti kita berhubungan dengan variabel y, seperti itu. Kemudian apabila kurvanya itu di bawah seperti ini, maka rumusnya itu adalah batas A hingga B ini negatif, karena di bawah dia negatif batas A hingga B fx ke b x. Kemudian ada sebuah contoh yang dimana contohnya itu susunlah integral untuk luas daerah di bawah kurva. Y sama dengan 1 tambah akar X yang terletak antara garis dengan persamaan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 4. X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Berarti 0 dan 4. Yang pertama sekali kita harus potong ini kurva ini, daerah yang kita dari luasnya kita harus potong atau partisipasikan ke beberapa bagian hingga terkecil. Saya akan partisipasi ke 8 bagian.
jadi 8 lagi ya, yang dimana kita akan mengambilkan bagian yang satu saja ya, yang di sini saya ambil yang dimana lebarnya itu disebut dengan delta x, kemudian panjangnya yaitu y sama dengan 1 tambah kali x, yang ini ya. Sudah, yang kedua langkahnya kita aproksimasikan. Yang dimana ini delta A sama dengan setelah kita aproksimasikan, maka ini delta A si x ini, kemudian kita masukkan nilai y-nya 1 tambah kali x dx, karena dx jadi karena sini x maka dia menuju ke dx. Kemudian yang kedua kita integralkan, yang ketiga maksudnya integralkan. Cara mengintegralkan itu kita menggunakan batas. Batasnya itu 4, 0 ya, berarti dari 0 ke 4. Nah, setelah kita integralkan ini, kita jadi ruang integral dari ini apa? Kita buat dulu. Integral satu kan x, ya kan? Kemudian tambah bisa kan saya ubah kayak gitu? Bisa, karena akar itu sama dengan pangkat setengah 1/2 ya. Kemudian kita integralkan dulu ini berarti kalian tahu kan integral itu bagaimana? Integral itu pangkatnya dinaikkan dan di bawahnya juga ditambah dengan pangkat yang sama. Misalnya kan pangkatnya kan nggak dibilang kan, biasanya kalau dibilang kan 1 ya kan, berarti kalau 1 tambah 1, kemudian di bawahnya 1 tambah 1, berarti 2. Kemudian tambah 1/2 tambah 1, 1/2 tambah 1.
Ini kan 1/2 tambah 1 kan sama dengan kan kayak pecahan. Satu itu kan 2/2, berarti 1/2 tambah 2/2 berarti 3/2. 3/2 itu berarti apa? 1,5 kan? Ya, dalam desimal 1,5. Kemudian ini kan bisa dikali ke sini x kali 2x berarti kan bisa 2/3 dikalikan dikalikan ke bawah. Tadi kan ada persatunya lagi bisa. Oke. Udah, ini kan baru integral. Kita belum masukin nilai. Kan tadi kan ada kita bahas bahwa integral tentu yang punya dia sifatnya itu ada batasnya kan, gitu. Jadi kita harus masukkan dulu ini ke batas-batasnya ini. Ya. Oke, misalkan saya tulis ulang yang dimana kita masukkan dulu nilai 4-nya dulu ya. Kan ada paham nggak di sini kenapa bisa 2/2? Kan 4 itu kan 2 kali 2 atau 2/2 ya kan? Jadi kan kita bisa saja mengubahnya untuk bisa kita bagi 2 dengan 2 yang akarkan lagi 3/2 itu. Jadi kita bisa kita bagi dengan 2, maka tinggallah 2/3. Ini kita tulis 16/2 tetap tambah 2/3 tetap. Nah, di sini 2/3 itu berapa teman-teman semua? 2/3. Berarti dalam perpangkatan atau eksponen itu kita menggunakan perkalian 2/3, berarti 2-nya 3 kali ya. Berarti 8. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Kemudian 16/2 tambah 16 per 3.
Kemudian nada berdua di sini bisa digunakan penyebut ya. 6 bagi 2 3 kali 16 48. 6 bagi 3 2 kali 16 32. 80 per 6 berapa ya? 80 per 6 72 78 13. Nah, ini baru 4 aja. Yang 4 ini belum lagi 0 kita masukkan. Ini 0 per 2 pangkat 2 tambah 2 per 3 pangkat 0 dari 0 pangkat 3 per 2. Kan kita kan tahu setiap perkalian 0 itu kan apabila dipangkatkan dikalikan maka hasilnya tetap 0. Maka hasilnya 13 1 per 3 ya. Kemudian kita akan mencari soal jawablah soal ini dengan menggunakan prosedur 3 langkah, yaitu perpotongan, partisi, kemudian ada aproksimasi yaitu seperti ini, kemudian ada integral penaikan pangkat. Menyusun integral daerah yang harus dicari luasnya. Di sini ada kita harus mencari area ini, luas area bidang rata ini, yaitu ada sebuah persamaan atau fungsi. Di sini ada y sama dengan x kuadrat tambah 1. Maka kita aproksimasikan. Sebelumnya kita mengaproksimasi, kita harus dulu membaginya dulu ya. Hampir saja lupa. Bagikan partisinya tuh. Nah, saya bagikan 6. Terserah membagi 6, membagi 1000, membagi berapapun, asalkan dia itu mendekati ke sini. Jadi setelah itu kita tahu kan kalau ini lebarnya pasti ya delta x. Habis itu i-nya ya sudah pasti sama dengan tambah 1 seperti di soal. Kemudian kita aproksimasikan, kita masukkan ke dalam rumus yang dimana delta A sama dengan x kuadrat tambah 1 ke dx. Seperti senang tadi dx ya, karena dia itu ada faktor x. Di du ada faktor u, dt ada faktor t dan sebagainya. Kemudian kita integralkan yang ketiga. Yang dimana di sini ada batasnya ini, nengok di sini ada negatif 1 kan.
Setelah itu kita integralkan. Sama seperti tadi, tambah 1 tambah X, karena integral dari 1 X, ya kan? Dx. Sudah. Kemudian kita akan masukkan integralnya yaitu 2 dan negatif 1. Kemudian dikurangkan dengan batas yang negatif 1-nya. Seperti yang tadi bahwa hasilnya itu kan 2 kali 2 kali 2 berarti 8 per 3 tambah 2 kurang negatif 1. Nah, di sini yang menjadi permasalahannya. Negatif 1 apabila dipangkatkan 2, 1, pangkatkan 3, negatif 1, maka 4, 1. Jadi kesimpulannya di sini apabila dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya adalah negatif 1, 3, 5 dan seterusnya. Berarti di sini kita taruh negatif 1. Tambah 2. Maka di sini 8 per 3 tambah 2. Kita samakan penyimpulan. 3 bagi ini kan gak ada berarti 1. 3 bagi 1 ya 3. 3 kali 2 6. 3 bagi 3 1. 1 kali negatif 1 negatif 1. 3 bagi 1 3. 3 kali 2 6. Oh, maaf, di sini bukan 2 lagi, negatif 1. Maka hasilnya adalah 14 per 3 kurang di sini berarti bukan negatif 1 ya. 3 bagi 1 3. 3 kali negatif 1 negatif 1 negatif 3. Berarti negatif 1 kurang negatif 3. Negatif ya, negatif 4. Negatif jumpa negatif apabila sama tanda berarti dia kan tambah. Kalau beda tanda dia kan kurang, dengannya seperti itu kan. Berarti 14 per 3 tambah 4 per 3. Berarti jawabannya adalah 18 per 3, kan bisa dikecilkan. Hasilnya adalah 6 satuan. Jadi dari hasil ini tadi maka luas daerah yang dalam ini adalah 6 satuan.
Sekian dari penjelasan luas daerah bidang rata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.